Berikutnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman sudah kita alami selama 2 tahun. 2021 dan 2022 kita bersama-sama berkolaborasi gotong royong untuk melakukan seleksi ASN P3K. Jadi kami sangat senang dan berterima kasih karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Semua proses ini bisa kita jalani dengan baik. Namun semua proses ini masih belum sempurna karena 2 kali kita melakukan usulan formasi 2021 dan 2022. Mohon bisakah dikembalikan paparannya? Saya kalau nggak ada kepean nggak tahu angkanya. Nah, ini kembali ke slide tadi supaya cepat, sudah dilihat Pak moderator. Di sini tahun 2021 dan 2022 yang warna biru itu kebutuhan, yang warna oranye itu formasi yang lulus. 2 kali ini kita rata-rata di bawah 50%. Sehingga meskipun kita sudah berhasil melahirkan ASN, mengangkat ASN 544.000 lebih, tapi masih ada kekurangan tahun 2023 itu dibutuhkan 601.000, itu sudah akumulasi dari kekurangan sebelumnya, usulannya hanya 296.000. Sehingga menurut perhitungan kami tahun 2023 diproyeksikan kita masih perlu penuntasan ASN ini. Jika semua daerah kita semua bergotong royong, maka selesai tugas kita 305.000 lagi. Dan tahun 2025 kita sudah mulai membuka lembaran baru. Dan kami juga menghitung bahwa selama ini tahun 2021-2022 Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K. Dan kami sudah menerima audiensi dari banyak asosiasi, forum-forum Tendik. Kami menghitung kebutuhan Tendik itu 82.701. Nah Bapak Ibu, kalau ini tahun ini kita nanti bersama-sama dengan dukungan dari Kemenkyu tentunya, dengan dukungan anggaran, kita usulkan 305.000, maka selesai Bapak Ibu. Dan sekedar informasi kepada Bapak Ibu semuanya, tentu di ruangan ini semua masih ingat bahwa kita punya lulusan P1 ya, P1 tahun 2021 193.000 lebih. Tahun ini tinggal 19,6% saja yang harus kita tuntaskan Bapak Ibu. Terima kasih tahun 2023 ini Bapak Ibu bersedia melakukan banyak penyesuaian sehingga tahun 2023 kita bisa menempatkan 50.000 lebih P1. Dan dengan segala upaya yang kita lakukan bersama, karena banyak sekali pertimbangan dan faktor, bukan pertimbangan sebenarnya, banyak sekali sebab, misalnya oversupply, misalnya sebab-sebab lain, maka masih ada 12.279. Itu yang belum bisa kita tempatkan tahun 2023. Mereka adalah P1 atau prioritas 1 atau guru lulus PG seleksi 2021. Tahun depan hanya tinggal 12.000 lagi. Mari kita selesaikan bersama-sama supaya kita punya hutang bersama-sama ini selesai. Berikutnya kami sampaikan bahwa setelah tadi saya sampaikan kita akan buka lembaran baru ya Bapak Ibu. Jika tahun 2024 kita semua selesaikan dengan ASN P3K mengusulkan 305.000 formasi tadi, maka mulai tahun berikutnya kita formasi itu hanya sebesar guru pensiun. Sebesar guru pensiun saja. Kita lihat di sini mulai tahun 2025 hanya butuh 61.000 lagi Pak Abah. Maka nanti kita sudah mengusulkan bagaimana kita bisa terintegrasi. Dengan catatan kita tuntaskan tahun 2024 ini semua kekurangan guru, maka hanya yang akan pensiun di tahun 2025 61.000 saja formasinya. Kami siapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengangkat guru honor yang tidak sesuai, karena kami punya PPG Prajabatan yang akan meluluskan guru dengan beasiswa untuk ditempatkan di satuan-satuan pendidikan Bapak Ibu yang gurunya pensiun. Maka sampai kami ada direktorat PPG, ada direkturnya di sini. Dan seterusnya, sampai seterusnya, maka setiap tahun kebutuhan formasi hanya mengganti guru pensiun. Dengan catatan tadi, kita semua tuntas sehingga lembaran baru bisa kita mulai, visi kita untuk guru-guru berkualitas itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, Pak Menteri pernah mengusulkan wacana menjawab tadi tantangan dari Kemenpan RB bahwa setiap daerah sebaiknya punya talent pool ya, sehingga pemerintah daerah kalau butuh guru saat itu juga ada yang meninggal, ada yang
pindah, ada yang mutasi, itu tidak perlu lagi pusing-pusing rekrut. Nah, kami sudah siapkan, usulkan saat itu dengan nama Ruang Talenta Guru. Ruang Talenta Guru ini sebenarnya adalah satu database. Kalau dulu Pak Menteri menyebutnya marketplace ya, itu sebenarnya Ruang Talenta Guru. Bagian dari manajemen talenta guru yang dimulai dari in-service, yaitu Ruang Talenta. Isinya adalah database yang bisa dilihat, dipakai oleh pemerintah daerah, PPK di daerah, untuk melihat sebenarnya di daerah saya ini sudah ada berapa sih guru yang eligible untuk diangkat. Mapelnya apa, jenjangnya apa, kami siapkan di dalam database Ruang Talenta Guru, dan para PPK bisa melihat, oh aku sudah punya nih, kalau ada guru pensiun bisa langsung diganti. Isinya adalah guru-guru yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan yang siap diangkat. Lalu jadi ada dua sumber suplai, guru-guru yang sekarang ini seleksi masuk, kemudian lulusan PPG Prajabatan. Nah, Ruang Talenta Calon Guru ASN ini bisa kapan saja dilihat. Jadi kami menyiapkan supply untuk calon ASN ini adalah sejumlah kebutuhan daerah tersebut. Misalnya kita memprediksi tahun depan ada 3.000 di Kabupaten Wonosobo yang mau pensiun, maka kami siapkan di situ di Ruang Talenta 3.000. Sehingga jika saat itu pensiun bulan Juni, nggak usah nunggu seleksi tahun depan, atau pensiun bulan Februari atau Mei, nggak usah nunggu lagi seleksi tahun depan. Sehingga ini kalau bayangkan kalau Bapak Ibu pensiun di bulan Mei, kan kosong nih, guru ini kan, apalagi guru kelas ya, otomatis guru akan, kepala sekolah akan mencari guru-guru honor agar muridnya terlayani. Nah, dengan adanya Ruang Talenta itu, maka langsung bisa ngelihat, oh sudah ada, langsung bisa diambil. Berikutnya, nah ini, kami menyadari bahwa seleksi 2 kali berturut-turut ini, ada daerah-daerah tertentu yang sampai seleksi ini dibuka, formasinya dikembalikan, tidak ada peminatnya. Nah, kami ada solusi penempatan bagi formasi yang kurang diminati. Biasanya di daerah-daerah timur begitu ya. Yang pertama, penempatan pemenuhan guru di wilayah Otsus Papua. Ini yang bagi yang Papua, kami sudah melakukan banyak pengembangan regulasi dan bisa diimplementasikan untuk Papua. Itu dengan cara di sini membuka afirmasi, kualifikasi dan sebagainya. Itu tertuang dalam Permendikbud khusus pemenuhan guru di Papua. Sedangkan untuk daerah-daerah 3T yang memang tidak diminati, kami menyediakan beasiswa ikatan dinas bagi kita bisa berkolaborasi ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada beasiswa ikatan dinas, mereka di PPG-kan, kemudian ditempatkan di daerah 3T dengan masa kontrak tertentu. Sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan guru. Kami melihat berapa Mas Dika yang